Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, Panggung Karya Indonesia. Hi, welcome to Sarinah Jakarta Content Week 2021, sponsored by Brimo.
semua kreativitas yang ada, yang kita buat dalam hidup itu sebenarnya ada kesamaannya. Halo, saya Gina, saya ilustrator dan bakers. Di kesempatan hari ini saya mau bercerita sharing tentang pekerjaan saya sebagai ilustrator dan sebagai bakers juga. Latar belakang saya dari DKV ITB tahun 91, udah lama ya. Awal mula saya menjadi ilustrator itu karena hobi sebenarnya. Hobi, dan saya juga suka ilustrasi buku anak terutama ya, karena kan lucu-lucu kecil-kecil gitu. Awal mula juga dari pekerjaan, awalnya saya bukan ilustrator. Begitu lulus dari DKV, saya jadi desainer grafis dulu, waktu itu di Bandung. Kena krismon, karena bikin usaha sendiri kan susah ya maintainnya, karena kena krismon itu. Pindah ke Jakarta, mulai bekerja sebagai web designer. Beda banget. Jadi pas dari awal itu mesti belajar dari awal, belajar softwarenya segala macem. Dari situ saya ketemu dengan satu teman. Dia suka gambar-gambar di kantor itu. Setelah ngedesain dia gambar-gambar gitu kan. Saya ngeliatin, aduh kok kayaknya kangen juga ya dengan dunia ini gitu kan. Dari situ saya mulai gambar lagi. Yang tadinya megangnya mouse, habis itu mulai pakai belajar cat air lagi, belajar pensil warna lagi. Ternyata asik gitu kan. Terusan setelah itu shifting bener-bener, saya mau jadi ilustrator lagi lah. Mulai kan ikutan forum-forum, kenalan dengan teman-teman ilustrator. Di Indonesia waktu itu masih sedikit banget, jadi lingkungannya bener-bener di situ-situ aja. Nah, tahun 2012 kita itu pameran di Museum Bank Mandiri kalau nggak salah. Pameran kecil sebenarnya, tapi udah seneng banget gitu kan. Karena kan jarang banget ada event seperti itu. Kita pameran, nama kita masuk ke dalam website waktu itu. Nah, ternyata dari situ ada pihak dari Siameo waktu itu. Mereka itu mencari ilustrator Indonesia untuk ikut dalam sejenis pertukaran ilustrator di Asia Tenggara. Acaranya waktu itu Children Folk Tales di Asia Tenggara. Pasti kontak pertama kali saya juga kaget kan, tahu dari mana? Sampai saya tanya, Anda tahu dari mana Pak? Kok bisa tahu nama saya kan? Karena saya waktu itu benar-benar awal banget lah, terus gimana cara bisa tahu saya juga bingung. Terus dia bilang dari website itu. Dari situ saya baru menyadari, ternyata berkomunitas itu penting banget, apalagi untuk jenis-jenis pekerjaan seperti ilustrator ini. Lalu dikirimlah ke Thailand waktu itu, ketemu dengan ilustrator dari negara Asia Tenggara, ada Laos, Vietnam, Thailand sendiri, Indonesia. Satu-satunya negara maju itu cuma dari Korea Selatan, karena mereka ada kerjasama waktu itu. Itu seneng banget. Setelah itu kembali mengilustrasi buku anak. Kita masih saya ikut satu forum yang namanya Clear, kelompok ilustrator buku anak Indonesia, Clear itu kan. Itu sangat oke banget sih menurut saya, karena dari situ dapat informasi tentang acara-acara award, terus
mau ikut nggak? Kalau ada acara lomba ini, yuk ikut yuk bareng-bareng. Pameran juga, ayo ikut bareng-bareng. Lalu saya ikutlah yang namanya Singtel Asian Picture Book tahun 2013 itu di Singapura. Satu bagian dari AFCC gitu kan. Ikutan sebenarnya ya udah ikut aja. Seenggaknya Indonesia itu ada namanya gitu kan, daripada nggak ikut sama sekali. Dapatlah nominasi bukunya itu Cap Gomeh yang ini nih, Cap Gomeh. Ceritanya tentang anak Indonesia. Kalau Indonesia kan banyak banget ya suku-sukunya, ada yang Melayu, ada yang Chinese, ada yang Jawa, ya banyak lah gitu. Sampai keluarlah naskah buku ini yang pertama kali saya baca, saya suka banget karena ceritanya tentang akulturasi. Waktu itu belum ada, jarang banget buku yang ngangkat topik ini. Jadi begitu ketemu dengan Mbak Sofi waktu itu dia kasih lihat, nah Gen coba lihatlah naskahnya seperti ini, mau nggak? Aku bilang ih mau banget. Ceritanya tentang persahabatan anak-anak. Dia cerita yang satu itu Muslim, yang satu itu berarti mungkin keturunan Chinese, Buddhis kali ya, saya nggak tahu. Tapi yang diangkat adalah budayanya. Yang satu budayanya tentang ketupat lebaran. Sementara temannya ini dia ceritanya tentang Cap Gomeh. Bayang gitu kan, bener-bener akulturasi Indonesia banget, yang beda banget. Syukurlah dari buku ini dapat nominasi untuk Singtel Asian Picture Book ini. Aku udah seneng banget bukan dari masalah juaranya sih, tapi lebih ke kayaknya udah mulai nih tema-tema yang seperti ini orang berani angkat dan orang mengapresiasi itu gitu. Lalu tahun 2016 ikut lagi di Singapura juga, namanya Samsung SKTAA, singkatannya saya lupa itu apa. Dapat grand prize. Ceritanya tentang telur anak semut itu dari awal sampai akhir, perjalanannya si semut itu seperti apa. Itu dapat grand prize. Seneng banget waktu itu. Lalu lanjut ilustrasi. Lama-lama kan kita melihat dunia ilustrasi anak Indonesia ini kayaknya udah mulai naik gitu. Dan setelah mulai naik, yang harus diperhatikan itu kan sebenarnya kualitasnya kan, kualitas buku-bukunya, kualitas ilustrasinya, kualitas ilustratornya. Saya ketemu dengan Room to Read tahun 2016. Dari situ profesi saya mulai berubah, yang tadinya cuma ilustrator, gambar, kasih ke penerbit atau kasih ke klien, udah selesai, ditawarkanlah menjadi fasilitator. Jadi Room to Read itu memberikan suatu workshop kepada ilustrator Indonesia untuk bikin buku-buku dengan suatu standar yang ya oke banget sih kalau menurut saya. Waktu itu oke banget, belum ada yang seperti itu karena dari kualitasnya, dari konsep, dari cara berpikirnya itu tuh diajarin semua. Dan buku-buku Room to Read ini dikirimkan ke taman bacaan anak-anak yang ada di Indonesia, yang di pelosok-pelosok itu, supaya mereka bisa dapat buku yang berkualitas. Jadi saya senang banget sih dari konsep itu juga udah, wah kayaknya matching banget gitu ya. Ceritanya tuh ada gitu, ada suatu idealisme untuk membuat anak-anak Indonesia itu jadi pinter, pastilah punya kesempatan yang sama untuk baca buku yang bagus-bagus, nggak cuma yang di kota doang gitu kan. Jadilah fasilitator, ngajarin ilustrator, ketemu teman-teman juga yang jago-jago juga, yang dari sisi penerbit, penulis, fasilitator yang dari Room to Read pun gitu. Sampai tahun 2018, jadi 2 tahun.
Itu asik banget, pengalaman yang buat saya oke banget. Lalu 2019 ada tawaran dari kakak saya untuk bikin suatu ya itu tadi suatu cerita lah istilahnya dalam hidup, dalam bentuk apa? Dalam bentuk bikin bakery-nya namanya Onbit. Onbit itu arti katanya sarapan pagi dari bahasa Belanda, lalu kita adjust kata-katanya jadi ONBBIT, Onbit. Kita tuh berdiri tahun 2019. Waktu awal pertama kali kita set up itu di Fluid, kecil tempatnya kayak apa ya namanya, kontainer sebesar kontainer kalau saya bilang. Itu tuh bener-bener suatu proyek idealis, proyek bercerita. Kenapa saya bilang bercerita? Karena ceritanya itu bener-bener waktu ide untuk mendirikan Onbit itu dari pengalaman waktu kecil saya dan kakak saya. Jadi kita waktu kecil itu kalau sarapan, karena kita keluarga besar, kita ada 6 bersaudara. Kalau sarapan kebayang dong kedebekannya kayak gimana gitu kan. Oh, udah yang anaknya banyak, terus harus menyiapkan satu sarapan yang paling praktis itu roti bakar. Waktu itu kan kalau zaman dulu kan roti bakarnya gede, terus udah di slice gitu kan. Diambil sama mama saya tuh dikasih blue band, dikasih gula pasir gitu kan, terus dipanggangnya tuh kayak panggangan yang kotak-kotak yang ada jaring-jaring kawatnya itu loh, dipanggang di atas kompor itu ya kayaknya enak bener. Itu selalu yang kita ingat sampai usia sekarang ini. Di keluarga saya itu paling kita ingat itu gitu kan. Jadi itulah cerita kenapa kita pengen bikin suatu bakery yang menghidangkan roti tawar. Tapi roti tawarnya itu benar-benar kalau orang makan nggak lupa gitu loh. Ini tuh oke banget, yang enak banget. Kita pengen bikin Onbit itu seperti itu, memorable, yang ada kaitannya dari hidangan klasik sampai yang dibuat modern. Modernnya atau apa? Kalau yang dari awal kita pikir waktu kecil itu kan ya seperti itu sebenarnya. Kalau kita jual seperti itu ya nggak mungkin kan. Jadilah kita kemas dengan konsep yang zaman sekarang ini. Apa sih presentasinya cakep? Presentasi itu apa? Iya, cara penataannya, dikasih krimnya, dikasih selainya, itu harus bagus dan emang enak. Sama seperti kalau di ilustrasi itu saya bayangkan seperti memakai cat Winsor Newton. Ini juga kita pakai ingredientsnya juga yang premium juga. Terus kalau di ilustrasi kita bikin adonan, bukan adonan ya, itu apa namanya, palet catnya itu saya mau pakai warna yang kuningnya agak kehijauan atau yang merahnya agak ke orangean, jadi bukan yang cuman asal ceplok tapi diolah lagi. Onbit itu juga seperti itu, kita benar-benar olah dari awal, prosesnya seperti apa. Si rotinya itu nggak asal roti tawar, tapi memang rotinya yang premium gitu ya. Itu ada suatu korelasi kalau menurut saya antara kreativitas, semua kreativitas yang ada yang kita buat dalam hidup itu sebenarnya ada kesamaannya. Nah itulah kenapa kita buat si Onbit ini gitu. Ceritanya seperti itu, dari yang awalnya 2019 ada di Fluid, sekarang kita juga udah buka di Menteng, nanti juga akan buka juga cabang ketiga rencananya tahun ini. Doain lancar ya.
sampai sekarang apresiasi orang-orang itu oke banget. Jadi memang kalau kita buat suatu produk, saya yakin kalau kita buatnya dengan hati, dengan niat yang memang konsepnya benar, tujuannya baik, saya yakin orang-orang akan bisa terima dan kitanya juga bisa buat sesuatu yang baik untuk itu baik untuk orang-orang dan bisa dinikmati bareng, sama balik lagi sama seperti ilustrasi itu cerita tentang Om Git. Tentang profesi, perpindahan profesi dari ilustrator jadi baker, sulit enggak? Ada kesamaan antara dua-duanya itu sih. Kalau yang saya ambil benang merahnya itu sebenarnya kreativitasnya sama. Jadi kalau di ilustrasi, ya itu tadi kita belajar menceritakan, ilustrasi buku anak ya, kan kita belajar menceritakan naskah yang dikasih oleh penulis, kita terjemahkan, atau kalau kita punya naskah sendiri, sama kita bikin storyboardnya, ceritanya seperti apa. Itu dari sisi ilustrasi. Sama kalau dari sisi baking ya, itu juga sama. Produk, kita juga harus punya ceritanya sendiri dan harus disusun juga konsepnya seperti apa, tujuannya apa pasti kan. Siapa yang baca, bukan siapa yang baca kalau gitu. Siapa yang makan, lalu juga mereka suka aroma atau warna yang seperti apa. Kalau di buku tadi kan juga sama ya, warna kalau untuk anak umur 7-12 tahun sama anak umur katakanlah balita itu beda, ada warna-warna tertentu yang kita harus pakai. Di baking juga gitu, di produk ini juga seperti itu. Siapa yang makannya, apakah kalau laki-laki atau perempuan itu punya perbedaan preference produk, itu semuanya kita harus pikirkan dulu. Jadi ada kesamaan cara pikir, konsep di situ. Lalu juga kalau sulit atau tidaknya itu semuanya proses. Sama seperti yang pas saya cerita waktu saya masih jadi web designer, berubah jadi ilustrator. Susah nggak di awal? Ya susah lah, orang nggak pernah pegang pensil gitu kan. Harus dari awal lagi belajar arsir, belajar riset, yang pasti harus riset seperti apa sih gaya yang apa sih yang saya harus pelajari dan mampu saya maksimalkan dengan kemampuan saya sendiri waktu itu kan. Itu proses semuanya. Jadi kalau dibilang harus sabar, harus sabar satu-satu. Akan bisa nggak? Pasti akan bisa kalau telaten. Waktu jadi ilustrator juga kan kita mencari style gaya kita sendiri. Cari style itu nggak langsung jadi, istilahnya nggak langsung saya lihat Pinterest, oh gue mau gaya yang seperti ilustrator ini nih, saya ini boleh juga nih ini, terus langsung gambarnya, enggak. Kan harus benar-benar disesuaikan dengan diri kita sendiri. Biasanya pun kalau misalnya kita memfavoritkan suatu karya ilustrator siapalah, misalnya nih saya suka banget sama si ini Monster University, bukan filmnya tapi kayak ilustrasi awalnya, konsep awalnya lucu banget. Ada satu yang dari namanya Daisumi kalau nggak salah, dia Tonko House, itu bagus banget. Jadi meskipun saya suka banget dengan gayanya dia dan pengen menyerap dari situ, tapi itu harus kembali lagi disesuaikan dengan gaya kita, nggak bisa langsung. Sama seperti kayak roti misalnya, sebagaimanapun saya suka dengan salah satu karya bakery terkenal di dunia misalnya gitu ya, tapi kalau tidak kita sesuaikan lagi dengan pasti dengan diri kita, dengan tempat di mana kita berada,
saya rasa itu nggak akan menjadi original. Itu sih kalau dari sisi proses. Kalau dari sisi yang lain itu apa ya, sebentar saya akan pikirkan dulu. Yang ada korelasi misalnya yaitu kalau di ilustrasi, kreativitas untuk memilih warna, memilih alat, memutuskan apakah saya akan pakai watercolor atau saya pakai pensil warna aja atau pakai digital. Itu saya pakai juga kayak di baking ini. Apakah saya akan pakai tepung yang A atau tepung yang B atau tepung yang C, atau saya pakai warna bukan warna ya ingredients yang memberikan aroma A atau B atau C atau D gitu. Itu mirip. Jadi ada korelasi sih sebenarnya di situ. Cara pikirnya, konsep berpikirnya itu ternyata mirip gitu. Otak kanan mungkin ya. Jadi saya kemarin juga ngobrol-ngobrol sama teman, mungkin otak kanan ya. Kenapa di teman-teman saya yang backgroundnya di latar belakang pendidikan yang katakanlah DKV, seni, musik itu, mereka rata-rata juga memiliki hobi yang ke arah kuliner. Itu dari konsep kreatifnya yang bisa saya sharekan. Jadi kalau bisa disimpulkan, yang saya pelajari ini adalah harus bisa beradaptasi. Apapun jenis pekerjaannya, kalau kita punya main job, punya hobi, ditekuni dua-duanya. Nggak harus kita berkutat di main job aja gitu. Tapi kalau ada hobi, siapa tahu si hobi itu akan bisa juga jadi main job kita gitu. Dan dari situ bisa maksimal. Kedua-duanya it would be very good kalau menurut saya seperti itu, dan akan sangat membalanskan hidup kita, lebih memaksimalkan hidup kita, dan saya yakin akan lebih baik untuk tujuan hidup kita lah sebenarnya. Jadi jangan pernah membatasi diri untuk satu hal aja. Belajar hal yang macam-macam. Nanti dari situ kita akan tahu sendiri apa yang paling cocok buat kita. Itu sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Tetap sehat ya semua. Bye. Thank you for joining us. We hope you enjoy the session of Sarinah Jakarta Content Week 2021, sponsored by Brimo. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia.
Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Tak pernah